13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Distribusi logistik untuk pemilihan kepala daerah 2024 di Sumatera Selatan ditargetkan mulai berlangsung pada pekan pertama November. Memperingati Hari Hak Asasi Hewan Sedunia, Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Selatan menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran bahwa hewan memiliki hak yang sama tinggal di bumi. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini Selasa 15 Oktober 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, distribusi logistik untuk pemilihan kepala daerah 2024 di Sumatera Selatan ditargetkan mulai berlangsung pada pekan pertama November. Distribusi logistik untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024 di wilayah Sumatera Selatan ditargetkan mulai berlangsung pada pekan pertama bulan November. Ketua KPU Sumsel Andika Pranantajaya mengatakan, KPU Sumsel akan memprioritaskan pengiriman ke daerah terjauh, termasuk wilayah perairan. Ia menambahkan saat ini logistik untuk pemilihan termasuk surat suara masih dalam tahap persiapan. Surat suara untuk pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati masih dalam proses produksi dan akan selesai antara 12 hingga 15 Oktober ini. Kemudian setelah proses produksi selesai, surat suara akan segera dikirim ke tingkat provinsi. Sementara itu, logistik lainnya seperti kotak suara, bilik suara, dan tinta sudah tersedia di masing-masing kabupaten dan juga kota. Akhir Oktober, semua kelengkapan surat suara itu sudah ada, di 2023 itu sudah ada semua, jadi proses pengelipannya sudah kami lakukan. 2 minggu, jadi di awal November itu di minggu pertama itu target kami sudah bisa selesaikan proses suatu lipat logistik ready, tinggal distribusi ke TPS-TPS. KPU Sumsel juga menekankan bahwa mereka akan memprioritaskan wilayah terjauh dalam distribusi, menyesuaikan dengan topografi dan juga karakteristik daerah. Dari halaman KPU Sumsel, Hairul Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Memperingati Hari Hak Asasi Hewan Sedunia, Dokter Hewan Indonesia PDHI Sumsel menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran bahwa hewan memiliki hak yang sama di bumi. Memperingati Hari Hak Asasi Hewan Sedunia yang diperingati setiap 15 Oktober, Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Selatan menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran global mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hewan memiliki hak yang sama untuk tinggal di bumi. Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Selatan Dr. Zafrizal mengungkapkan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan hewan dengan kasih sayang dan tanpa kekerasan, serta mengingatkan masyarakat untuk tanggung jawab moral terhadap hewan peliharaan dan hewan lainnya. Hewannya ini juga kita perhatikan kesejahteraannya. Maka prinsip ini harus kita tegakkan dan saya berharap hewan ini kita jaga supaya supaya tetap bisa dalam keadaan sehat untuk mensejahterakan manusia. Gitu. Sementara itu, Anggita Aprilia, warga Palembang, mengatakan saat ini masyarakat kurang peduli terhadap hak-hak hewan seperti mengabaikan kebersihan kandang serta makanan hewan peliharaan. Hari Hak Asasi Hewan Sedunia itu hewan harus dilindungi dan dijaga juga kan. Hewan tuh harus dijaga tapi juga perlu yang namanya keluar. Kan tidak mungkin kalau cuma dipendep-pendep di rumah, kasihan hewannya bisa stres. Menurut aku tuh supaya hewan tuh bisa dijaga, dilindungi juga sama pemiliknya kan, karena banyak nih pemilik yang tidak bertanggung jawab. Banyak yang ditelantar banyak juga yang tidak dikasih makan, kasihan. Anggita berharap di Hari Hak Asasi Hewan Sedunia ini, masyarakat lebih peduli akan hak-hak hewan seperti mendapatkan tempat tinggal, makanan yang layak, dan juga mendapatkan kasih sayang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Kementerian Agama Sumatera Selatan meminta seluruh kantin madrasah di wilayah Sumatera Selatan bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2024. Ketua Satgas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kanwil Kemenak Sumsel
Win Hartan mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal memberikan penetapan bagi produk-produk yang wajib bersertifikat halal. Pihaknya mengimbau seluruh pelaku usaha untuk segera mendaftarkan produknya kepada Satgas Halal Kemenak ataupun instansi pemerintah terkait lainnya. Saya juga meminta seluruh kantin madrasah untuk ikut serta dipastikan telah bersertifikat halal. Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Kemenak RI, Zikro, menjelaskan, penetapan kewajiban bersertifikat halal tahap pertama bagi produk makanan dan minuman dan jasa penyembelihan berakhir di 17 Oktober 2024. Dan bila pada tanggal 18 Oktober 2024 jika produk tersebut belum bersertifikat halal, maka secara regulasi dapat dikenakan sanksi administratif. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Polres Banyuasin menggelar Operasi Zebra Musi 2024 mulai 14 Oktober hingga 27 Oktober. Polres Banyuasin melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan Operasi Zebra Musi tahun 2024. Kapolres Banyuasin Ruri Prastowo memimpin apel gelar pasukan operasi kepolisian kewilayahan dengan Sandi Zebra Musi 2024 pada Senin 14 Oktober 2024 di lapangan apel Mapolres Banyuasin. Operasi ini bertujuan menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu 2024 serta tahapan pilkada yang aman. Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Banyuasin menjadi latar belakang digelarnya operasi ini. Operasi Zebra Musi 2024 ini akan berlangsung selama 14 hari mulai dari tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024. Yang mana kegiatan ini adalah agenda tahunan operasi berpusat wilayahan untuk jumlah personil yang terlibat dalam operasi ini 40 personil dibagi di Satgas Preventif dan Gakum, termasuk Banop ada di dalamnya. Kemudian untuk sasarannya target operasi bahwa operasi Zebra ini bagaimana kita dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, kemudian menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Selain dari itu, operasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan memastikan Kamseltib Carlantas yang kondusif, terutama menjelang momen politik penting di Indonesia. Kapolres Ruri menambahkan, kemacetan seringkali menjadi penyebab utama pelanggaran lalu lintas. Pengemudi yang melawan arus, menerobos lampu merah, atau menggunakan jalur pejalan kaki seringkali berujung pada kecelakaan. Dikatakan Ruri pula, operasi ini juga akan difokuskan pada 7 prioritas pelanggaran, termasuk kendaraan overload, pengendara di bawah umur, serta pengguna knalpot brong. Penegakan hukum akan dilakukan secara persuasif dan humanis dengan memanfaatkan teknologi elektronik baik statis maupun mobile. Diharapkan Operasi Zebra Musi 2024 dapat meningkatkan kepatuhan berlalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di Banyuasin dan sekitarnya. Dari Mapolres Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 mewakili kerabat yang bertugas. Saya Tata Edins, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. So
Ayo maju,